Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan sekaligus bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin setiap dari kita bisa menyebutkan secara rinci nikmat-nikmat tersebut yang sudah kita dapatkan selama ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tentu nikmat terbesar itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita agar selalu teguh dalam memegang keimanan ini, berpegang teguh kepada agama Islam, agama yang lurus dan sempurna ini. Dan di dalamnya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah salat 5 waktu, ke masjid, bisa mengerjakan salat-salat sunnah rawatib, bisa mengerjakan salat duha, qiyamul lail, salat sunnah setelah wudu. Banyak hal yang kita bisa lakukan dan itu semuanya tidak bisa kita lakukan sendiri, terlebih lagi ketika mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukannya. Semuanya itu selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teruntuk para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, untuk keluarga beliau dan juga untuk para pengikutnya ya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas surat An-Naba. Kita masih di An-Naba ya. Masih An-Naba, insyaallah hari ini yang terakhir. Kita sudah masuk ke paragraf yang keempat insyaallah di dalam surat tersebut ketika kita kemarin membagi paragraf-paragraf ya. Dan sekali lagi kita mengingatkan bahwa surat An-Naba ini tentang hari kiamat, berita besar tentang hari kiamat yang ini diperuntukkan untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Dan ini ayat ini turun memang ketika Nabi berdakwah di fase Mekah ya. Makanya ini disebut surat Makkiyah. Dan ini ditunjukkan untuk orang-orang musyrikin Mekah yang mana mereka itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya sekali dengan Allah, beriman sekali dengan Allah, tetapi tidak mau mempercayai adanya hari kiamat. Ya. Wala in sa'altumuhum, jika kalian menanyakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Mereka tahu sesembahan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan, kalau mereka ditanya mereka menjawab dengan tegas, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Yang menggerakkan bulan, yang mengatur seluruh alam semesta, bintang-bintang di angkasa, siapa? Allah. Mereka tegas memiliki jawaban itu. Namun ketika diberitahukan tentang hari pembalasan yang semuanya nanti akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya di dunia, nah ini di sini mereka mengingkari ya. Mereka tidak mengimani dengan hari akhir ini ya. Itulah orang-orang kafir
atau musyrikin Quraisy. Dan ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Naba ini menceritakan tentang mereka. Dan ada 40 ayat ya, 40 ayat di dalam surat An-Naba ini. Jadi di surat ini ada 40 ayat. Hari ini insyaallah kita masuk ke ayat 21 ya. Nah, ayat 21 sampai ayat 30 ada yang bisa yang membaca? Siapa yang membaca? Nah, fadhal ayat 21 sampai 30 sampai illa adzabah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Inna jahannama kanat mirsada. Ini adalah kalimat awal di ayat ini, di paragraf yang keempat ini, yaitu menceritakan tentang fenomena hari akhir nanti hanyalah kembali di antara dua tempat, yaitu neraka atau surga. Dalam hal ini disebutkan terlebih dahulu tentang neraka. Ayat 21 sampai 30 ini menceritakan tentang atau memberitahukan, menginformasikan kepada kita semua tentang apa itu neraka jahanam, apa yang terjadi di sana, untuk siapa itu diperuntukkan, ya. Itu dibahas di ayat yang kita bahas saat ini, ya, di paragraf keempat ini, ayat 21 sampai 30. Berarti menceritakan tentang lebih tepatnya bukan hanya sekedar menceritakan, tetapi lebih kepada memperingatkan di sini ya, memperingatkan betapa dahsyatnya nanti siksa di neraka, kejadian-kejadian di dalamnya, seluruh kepedihan, seluruh pesakitan, seluruh azab, itu tidak ada yang bisa menandingi apa yang terjadi di sana. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, tidak pernah terjadi di dunia. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu di dalamnya ada pengintainya, ya, ada pengintainya. Mirsada yaitu pengintai, ya. Dan setiap manusia nanti akan melewati apa yang disebut dengan sirat, ya, setiap manusia. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Nah, jadi setiap dari kalian semuanya nanti akan pasti mendatangi neraka itu. Maksudnya akan melewati sirat di situ ya, pasti. Tidak ada yang luput atau tidak ada yang keluar dari sirat itu. Semuanya pasti melewati sirat ini, jalan satu-satunya. Ya, dia nanti yang menentukan apakah dia berujung jatuh ke neraka atau masuk kenikmatan yang terbesar, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam jembatan di sirat tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada atau di atasnya ada khototif wa kalalib, ada besi-besi pengait di situ. Besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dan itulah yang mengintai terus. Ini siapa yang harus dimasukkan ke neraka ini? Jadi ada yang dicabik-cabik di situ dari berbagai arah. Setiap orang yang melewat, ketika ini ia berhak menjadi ahli neraka, wala'iyadzubillah, semoga kita dilindungi dari ini.
Semuanya itu langsung diambil dengan kaitan besi ini, ya, besi pengait yang sangat kuat seperti pancing, ada lingkarannya seperti ini ya, setengah lingkaran seperti itu ya. Itu sangat menyakitkan tentunya. Ada yang langsung dicabik-cabik, langsung diturunkan ke bawah, ada yang dihantam dengan itu sampai terpotong-potong tubuhnya, tetapi ada yang selamat. Ya. Ini begitu mengerikan di sini. Maka di sini ayat ini menegaskan tentang adanya sirat, dan di dalam sirat itu ada pengintainya, yaitu tadi besi-besi pengintai itu ya, yang ada bengkok di ujungnya, dan itu mengambil orang-orang yang berhak untuk ke neraka, maka dijatuhkan ke neraka. Ya. Dan inilah kalau kita bicara tentang di dalamnya ada surga, ada neraka, itu menjadi salah satu ciri khas dari ayat-ayat Makkiyah. Ya. Kalau bicara tentang surga dan neraka, maka itu banyak hal kaitannya dengan, atau sangat erat kaitannya dengan di mana ia diturunkan, atau di fase kapan dia diturunkan, di fase Mekah atau Madinah. Yaitu berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara hari kiamat, tentang neraka atau tentang surga. Nah, kemudian ayat berikutnya, lit-taghina ma'aba. At-taghin, taghut ya, itu adalah orang-orang yang melampaui batas, seperti Fir'aun. Ditegaskan kata Allah Subhanahu wa taala waktu mengutus Musa untuk menasihati Fir'aun, tentunya dengan perkataan yang baik. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, supaya dia ingat atau agar dia takut. Nah, tapi bahasan kita adalah idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kau Musa, temui Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Maka neraka jahanam itu diperuntukkan oleh orang-orang yang melampaui batas, di antaranya Fir'aun yang menegaskan, yang dengan beraninya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Itulah contohnya Fir'aun. Termasuk orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang kafir musyrik Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Ya, di mana mereka itu mengimani Allah, mereka haji dan umroh. Karena haji dan umroh adalah syariat sudah dibawa dari zamannya Nabi Ibrahim yang mendirikannya, kemudian Nabi Ismail, ya. Kemudian setelahnya sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih melakukan itu. Haji dan umroh. Ketika orang di berbagai penjuru dunia belum haji dan umroh, orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy, mereka sudah haji dan umroh. Hanya caranya yang berbeda, ada bedanya, ada tambahan-tambahan di dalamnya. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, mereka menambahkan dengan aku menyambut panggilanmu, ya, labbaik Allahumma labbaik la syarika huwa lak, bukan la syarika lak labbaik, bukan, tetapi la syarika huwa lak, ya, tidak ada sekutu kecuali sekutumu. Mereka merubah kata di sini. Kalau kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada, sama sekali tidak ada. Tetapi mereka merubah, menambahkan satu poin, ya, tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutumu, atau sekutu yang kau ridhoi saja. Menambahkan satu kata ini. Dan kemudian di antara kebiasaan mereka adalah umroh atau tawaf. Ketika tawaf terutama, kalau laki-laki dia tidak punya baju baru, maka dia telanjang di siang hari, telanjang, tidak memakai pakaian sama sekali. Adapun yang perempuan, mereka masih punya malu mereka. Tetapi yaitu mencari waktu di malam hari untuk tawaf yang perempuan. Kalau tidak punya baju baru, jadi harus tawaf di malam hari dengan telanjang mereka. Karena mereka punya anggapan bahwa baju yang dikenakan setiap hari itu berlumuran dengan dosa. Kalau mau umroh, mau haji, harus tawaf dengan baju baru. Ini tidak ada ajaran dalam Islam seperti itu. Ini ngarang-ngarang sendiri mereka itu, ya.
Ini perkara yang diadakan oleh mereka itu seperti itu. Baik, bahasan kita adalah litaghina ma'aba, yaitu jahanam itu adalah menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kemudian bahasan kita adalah berikutnya, ayat berikutnya adalah labithina fiha ahqaba, yaitu orang-orang yang melampaui batas tadi, labithina, mereka menetap, fiha, di dalamnya atau tinggal di dalamnya, ahqaba. Ahqaba itu, ahqab jamak dari hukub. Hukub itu sebuah istilah untuk waktu. Kalau kita punya seperti windu itu berapa tahun? 8. Kalau 10? Dasa ya, dasawarsa. Ya, windu, dasawarsa. Kemudian ada 100 tahun kita punya apa? Abad, ya kan seperti itu. Dalam bahasa Arab ada istilah hukub. Hukub ini ada yang di antara ulama menyebutkan hukub itu adalah 70 tahun. Ada yang berpendapat 80 tahun. Ada yang berpendapat 300 tahun. Jadi antara 70, 80 dan 300 tahun. Dan mereka di sini orang-orang musyrik di sini, kafir Quraisy, mereka orang-orang yang musyrikin menyembah Allah tetapi juga menyembah yang lainnya, menyembah berhala. Jadi mereka mengenal Allah tetapi menyembah berhala dan tidak mengimani dengan hari kiamat. Ya, mereka dijanjikan akan tinggal di neraka jahanam ahqaba, berhukub-hukub, berarti berkali-kali lipat dari 70, 80 atau 100. Kita ambil yang minimal saja 70 tahun. Ya. Berarti 70 kali sekian tidak diketahui, berlipat-lipat. Dan itu hitungan di akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Kalau kita kalikan saja misalnya 1 tahun 365 hari, ya 365 hari dikalikan 1000, karena di sana 1000 kali lipat 1000 tahun lamanya, berarti 365.000 tahun. Itu baru 1 tahunnya. Lah kalau 300 tahunnya, kalau ambil yang paling minim 70 tahunnya, ketemu kurang lebih 25 juta tahun itu. 25 juta tahun, ikhwah. Bukan 2000, kita 2000 ini sudah berapa orang generasi yang mati ini. Dari tahun awal Masehi sampai sekarang misalnya, itu baru ngitung Maseinya, belum yang sebelum Masehi. Jadi minimal itu kalau kita mengikuti yang 70 tahun saja di akhirat, maka itu sama dengan 25 juta tahun di bumi. Itu baru 1 hukub. Bagaimana dengan ahqab? Ahqaba. Ya. Oleh karenanya di dalam hal ini ya ikhwah, ini adalah hal yang diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang kafir, sebagai gambaran kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekutukan Allah. Jadi ini ancaman berat bagi orang yang menyembah Allah tetapi masih juga mengibadahi yang lain, meminta sesuatu kepada orang yang meninggal, meminta sesuatu kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, minta ke pohon, ya. Nah, maka itu adalah termasuk kesyirikan di sini, ya. Dan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ini sering ayat kita dibaca ya di surat Al-Bayyinah. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Ya, mereka adalah seburuk-buruk manusia, yaitu orang-orang kafir, kemudian orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik. Orang musyrik itu mereka mengenal sekali Allah. Orang kafir itu juga mengenal Allah, karena di sini disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab siapa lagi kalau bukan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya.
Jadi pengikutnya Musa, pengikutnya Isa, itu harus semuanya mengikuti, berkiblat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW ketika sudah diutus di muka bumi ini. Bahkan nanti di hari kiamat, Nabi Isa sendiri nanti sholat dengan sholatnya yang diajarkan oleh untuk kaum muslimin, ya, yang diajarkan untuk kaumnya muslimin, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nanti Nabi Isa alaihissalam di Damaskus nanti di hari kiamat akan bermakmum di belakangnya Imam Mahdi di situ. Ya. Nah, di sini orang-orang kafir dan orang-orang orang-orang musyrik, mereka akan di jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha. Akan abadi di sana. Coba kalau kita melihat di situ ada ahqaba. Ya, ahqaba itu berhukum-hukum. Tidak ada henti-hentinya di situ ya. Tidak ada henti-hentinya, terus menerus. 25 juta tahun tambah lagi 25 juta tahun. Ada nanti kalau sudah selesai 25 juta tahun lagi. Tidak selesai-selesai di situ. Wal'iyadzubillah. Lama ya ikhwah, lama. Ya. Dan mereka ini orang-orang yang ini ya, orang-orang kafir ahlu kitab terutama, itu adalah orang yang paling mudah mengklaim dan paling percaya diri, mengklaim dirinya adalah sebagai ahlu surga, ya. Dan mereka mengatakan pernah berkata sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalu lan tamassana an-nar, ya, illa ayyaman ma'dudah. Kami itu tidak mungkin kena siksa di neraka. Kalaupun kena siksa di neraka, cuma beberapa hari saja, subhanallah. Ya. Mereka sangat menganggap ringan perkara ini. Ya, mereka sangat menganggap enteng perkara ini. Oh, neraka cuma sebentar kok. Ya enggak apa-apa, sebentar aja. Tapi toh juga kami keluar. Itu keyakinan mereka. Dan mereka mengatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka juga dengan percaya diri mengatakan tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini sama saja dua-duanya. Dari Bani Israel itu sama-sama keras kepala semuanya. Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Dan mereka berani sekali mengatakan tidak mungkin kami disiksa selama-lamanya. Kalaupun kami disiksa, ya cuma sebentar kemudian nanti dikeluarkan. Ya ikhwah, inilah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani juga sama halnya seperti itu, ya. Dengan mudahnya menganggap enteng masalah siksa di neraka. Padahal kalau bercermin pada dirinya sendiri, betapa banyak ya ikhwah ya, orang kalau sakit di dunia, kemudian sakit kronis, ya, qadarullah kena sakit kronis. Betapa banyak orang itu putus asa dengan hidup. Apa yang diinginkan? Kok tidak cepat mati aja? Terkadang banyak ya kita dapati seperti itu. Banyak kasus juga mereka ketika sakit kronis tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun, tidak ada keimanan dalam dirinya, tidak ada kesabaran di dalam dirinya. Kemudian sampai melakukan bunuh diri. Dianggap itu menyelesaikan. Padahal setiap apa yang dilakukan untuk bunuh diri itu, maka dia akan di neraka melakukan kegiatan seperti bunuh diri itu berulang-ulang. Seperti ketika disebutkan, diriwayatkan ketika orang lompat dari gunung yang tinggi, kemudian menjatuhkan dirinya ke jurang, hancur badannya. Kemudian nanti di neraka juga dibangkitkan seperti itu. Di nerakanya juga melakukan hal itu berulang terus-menerus. Jatuh, mati, bangun lagi, naik ke gunung lagi, jatuh lagi, terus menerus seperti itu. Yang minum racun, mengkonsumsi racun juga demikian. Kalau di dunia minum racun, kemudian mati, kemudian dianggap itu selesai di sini. Iya, selesai di dunia. Di akhir dia melakukan itu seterusnya. Ya, itu adalah hal yang mengerikan di akhirat itu ya. Semua perkara di akhirat adalah perkara yang besar. Ya, inilah kebiasaan orang Yahudi, mereka menganggap ringan masalah neraka, sedangkan mereka kalau sakit saja berapa banyak di antara mereka yang bunuh diri dan sebagainya, ya, tidak kuat dengan rasa sakit.
Ya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya. Mereka tidak akan merasakan kesejukan, ya. Mereka tidak akan merasakan dingin di dalamnya, yaitu di neraka jahanam, jahanam, ya. Dan juga tidak mendapat apa-apa kecuali illa hamiman wa ghassaqa. Tidak ada minuman di dalamnya kecuali air yang mendidih dan air yang sangat dingin di situ, ya. Air yang sangat dingin dari nanah. Jadi nanah atau darah orang yang terluka, yang hancur lebur itu di neraka jahanam itu, nanahnya, darahnya itu diminum mereka. Dan kondisinya adalah saat itu mereka dalam kehausan betul. Karena menunggu di hari kebangkitan itu. Hari kebangkitan berapa hari di sana? Satu harinya adalah miqdaruhu khamsina alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di waktu menunggu di hari kebangkitan itu, dibangkitkan itu, ya, di padang mahsyar, satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Lama sekali. Dan saat itu la zilla illa zillah, tidak ada naungan sama sekali, tidak ada pepohonan, tidak ada bebatuan, tidak ada payung sama sekali di sana. Datar semuanya dan panas, matahari cuma jaraknya 1 mil. Panas sekali. Dan mereka dalam keadaan kehausan yang sangat. Ya, kehausan yang sangat, butuh minum. Ya, butuh minum. Tetapi ketika di neraka mereka tidak mendapati apa yang mereka inginkan, kecuali di dalamnya ada hamiman wa ghassaqan. Hamiman itu adalah air yang mendidih di titik didih terpuncak. Terpanasnya air itu di situ. Adapun ghassaqa itu sebaliknya, yaitu dingin di puncaknya kedinginan. Maka neraka itu tidak hanya berisi sesuatu yang panas saja. Panas itu menyakitkan, dingin yang berlebih tentu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Kalau kita melihat orang-orang yang tinggal di belahan kutub misalnya, atau ada sebuah negeri namanya Siberia misalnya, di daerah Rusia sana, itu sampai minus 40, sampai minus 60. Mereka kalau keluar rumah itu harus menggunakan pakaian yang lengkap, ya, alat pelindung yang lengkap. Kalau tangan tidak pakai sarung tangan, nempel ke besi tiang listrik yang beksi, nempel itu langsung lepas ini kulitnya. Jadi lengket di besinya, saking dinginnya itu saking dinginnya. Ini baru di dunia ya ikhwah, ini baru di dunia, ya. Belum lagi kapan hari kalau ini kita melihat sebaliknya, musim panas yang kalau sudah 50 derajat saja aspal meleleh ya ikhwah. 50 lebih, pernah di India terjadi, di berita kita melihat aspal itu meleleh karena saking panasnya. Itu baru di dunia, ya, baru di dunia. Lah ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka nanti harus minum. Mereka kehausan menunggu lama di padang mahsyar, kemudian harus minum, dan akhirnya minum yang panas dan yang dingin itu dari air nanah mereka, dari nanah orang-orang penduduk neraka. Nanah diminum. Ya. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau, itu diminum. Jazaan wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Oleh karenanya hal yang sering kita baca, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada orang yang melakukan satu kejahatan, satu keburukan sedikit saja, satu butir dzurrah, ada sebutir atom atau sebutir biji sawi misalnya, maka semuanya pasti akan dibalas. Ada balasannya di situ. Ya, ada balasannya. Maka tidak ada kezaliman di sana. Ini menunjukkan sikap adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma zalamnahum walakin anfusahum yazlimun, ya. Kami tidak menzalimi mereka,
Tetapi mereka itu yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu orang-orang ahli neraka itu yang menzalimi diri mereka sendiri, tidak mau menjaga ketika di dunia, tidak mau mengumpulkan perbekalan. Termasuk di sini bahasanya adalah orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat. Oleh karenanya ya ikhwah, kalau kita kaum muslimin itu kita mengimani wa in minkum illa wariduha. Setiap kita nanti akan pasti melewati sirat itu, ya. Ada yang dimasukkan ke neraka dulu, dibersihkan, ada. Ya. Tidak ada yang merasa selamat di situ, ya. Tidak ada yang merasa selamat di akhirat kelak. Ya. Tetapi tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Misalnya, oh ya sudah. Ya, nanti kan kita disiksa semuanya kemudian selamat, diselamatkan. Iya, tetapi tidak boleh menganggap ringan masalah-masalah ini, ya. Ya. Dianggap sebagai sesuatu yang ringan, ya. Apalagi sampai menyebutkan dirinya adalah ahlu surga, tidak bisa. Itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Tidak akan ada yang masuk surga illa man kana yahudan au nasara, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Orang muslim tidak pernah mengklaim dirinya masuk surga, tetapi selalu berusaha untuk mengejar surga itu, ya. Kemudian ayat berikutnya sampai mana tadi ini? Jaza innahum kanu la yarjuna hisaba. Jazaan wifaqa itu adalah pahala yang setimpal, ya, pahala yang sesuai untuk mereka, menunjukkan sikap adil Allah, dan inilah yang kita puji. Selalu kita ketika mengucapkan alhamdulillah itu kita memuji Allah, memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah yang selalu ada di bawah keadilan Allah dan ada hikmahnya. Apa yang ada di alam semesta ini dan apa yang di hari akhir nanti pasti itu ada keadilan Allah. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya, tidak pernah sedikit pun, ya. Dan segala hal yang terjadi di dunia pasti ada hikmahnya. Nah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulu waktu hidup di dunia sangat tidak mengharapkan ada hari hisab. Jadi mereka itu rupanya tidak mau mengikuti, tidak mau mengimani adanya hari kiamat itu karena apa? Karena tidak mau dihisab. Kalau mereka mengimani tentang adanya hari kiamat, maka mereka nanti pasti dihisab, maka mereka tidak mau mengimaninya, gitu, ya. Mereka tidak mau mengimani hari kiamat. Tujuannya apa? Ya, biar tidak dihisab, gitu aja. Sangat sederhana mereka, ya. Padahal setiap hal, setiap apa yang di dalam hati, setiap keimanan, setiap perkataan, setiap perbuatan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya akan dihisab. Bagaimana keimanannya, bagaimana amal perbuatan anggota tubuhnya, bagaimana menjaga lisannya, apakah digunakan untuk banyak berzikir atau tidak lisannya itu adalah dihisab semuanya. Oleh karenanya di hal yang bagi kaum muslimin selalu di dalam doanya itu selalu menyebutkan hal ini agar dimudahkan hisabnya, karena ini adalah bagian dari keimanan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini adalah di antara doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak dengan hisab yang mudah. Dan ini menunjukkan keimanan seorang muslim. Dia yakin dirinya akan dihisab, ya, akan diperhitungkan semua hal. Setiap sedikit kebaikan, sedikit apapun akan mendapatkan balasannya yang setimpal tentunya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Selain mereka tidak mengimani tentang hisab, ya, tidak mau dihisab, maka kemudian ayat berikutnya mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya. Kidzaba itu menunjukkan kesungguhan, ya. Jadi secara totalitas mendustakan ayat-ayat Allah itu dengan totalitas, ya. Itulah yang dilakukan oleh mereka, ya. Baik. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala hal itu pasti akan dicatat. Setiap hal yang dilakukan oleh manusia pasti dicatat,
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui utusannya yaitu malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada setiap ucapan kata yang terucap dari seorang anak manusia kecuali itu dicatat di sisi para malaikat, ya. Para malaikat menulisnya. Ada yang mengawasinya. Raqibun atid itu bukan nama malaikat. Tidak ada nama malaikat Raqib Atid. Itu adalah sifat untuk malaikat atau sifat dari malaikat yang selalu mengawasi, Raqib. Raqib itu artinya mengawasi, selalu mengawasi, ya. Itu adalah sifat dari malaikat, bukan namanya malaikat. Jadi Allah memang mengutus malaikat untuk mencatat amalan, tapi tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan namanya, maka kita cukup berhenti sampai di situ. Sama dengan malaikat Israel. Israel itu adalah sebutan dari Israiliyat. Adapun yang di dalam Al-Quran disebutkan adalah kul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ya, maka malaikat Israel itu tidak ada. Di dalam Al-Quran yang disebutkan adalah apa? Malakul maut. Nah, sama seperti itu. Jadi Israel tidak ada penamaan Israel. Sama dengan Raqib Atid, ya. Itu adalah sifat dari malaikat yang selalu mengawasi, ya, selalu melihat. Itu adalah malaikat yang selalu menulis, ditugaskan untuk mencatat setiap amalan anak manusia. Fadzuqu, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah azab yang pedih itu. Falan nazidakum, dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan siksa di neraka nanti bagi orang-orang kafir itu tidak stagnan, tidak selalu dengan kondisi yang sama. Hak hukum yang pertama 25 juta tahun yang pertama, ya, itu dengan mendapatkan siksaan yang pedih. Nanti hukum yang kedua semakin pedih lagi. Yang ketiga, hukum yang ketiga lebih pedih lagi, dan selalu seperti itu dan selama-lamanya. Subhanallah. Wala'iyadzubillah. Itulah yang terjadi di sini. Dan saat itu mereka, orang-orang kafir, berkata, ya, dengan penuh penyesalan di situ, mereka mengatakan kepada malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, matikan saja kami. Mereka ingin sekali mati. Itu karena saking sakitnya yang dirasakan mereka. Tapi apa kata Allah di situ? Jawabannya, innakum makisun, dan kau tetap di situ selama-lamanya. Tetap di situ. Oleh karenanya ini disebutkan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah siksa itu dan kalian tidak akan mendapatkan di sana kecuali kami tambahkan setiap saat, yaitu azab yang semakin pedih, yang semakin pedih. Selalu ada dinamika, ada peningkatan ke level berikutnya yang lebih menyakitkan lagi. Dan ini kata para ulama diyakini sebagai ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang ahli neraka. Ini yang paling ditakuti, yang paling ditakuti adalah ayat ini. Ayat yang paling membuat mereka itu tidak nyaman di dunia, di akhirat nanti adalah ini. Ya. Adalah ada perkataan, kalian rasakanlah azab dari kami ini, dan kalian tidak akan ada libur satu hari, tidak ada. Libur, jangankan di libur satu hari, libur untuk dikurangi sedikit saja tidak akan pernah terjadi dari ayat ini. Ini ayat yang sangat mengerikan sekali, ya. Ini ayat yang sangat mengerikan sekali, ya ikhwah. Ya. Di dalam ayat di firman Allah disebutkan orang-orang ahli neraka itu berkata kepada penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yauman minal azab. Tolong mintakanlah wahai penjaga-penjaga neraka, mintakan untuk kami diringankan sedikit saja, sehari saja. Jawabannya tidak ada, ya. Jawabannya tetap tadi itu, fadzuqu falan nazidakum illa azaba, dan itu berulang-ulang. Maka ini adalah hal yang mengerikan, dan
hari penyiksaan itu, hari di akhirat itu, di neraka tersebut adalah ya fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada azab yang pernah ada di muka bumi ini, ya, itu yang bisa melebihi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satupun makhluknya yang bisa menandingi pedihnya siksaan, ya, yang dilakukan oleh Allah. Begitu dahsyat siksaan dari Allah untuk ahli neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ini. Ayat yang ini, paragraf berikutnya, silakan dari ayat berikutnya sampai 36 sampai hisabah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kiddzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Di antaranya adalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, bahwa orang yang bertakwa itu adalah al-imanu bil aziz, al-imanu al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah, wal amal bit tanzil, yaitu mengamalkan Al-Qur'an, war ridha bil qalil, kemudian qanaah dengan sedikit harta, sedikit hal yang didapatinya di dunia, ya. Itu adalah di antara makna ketakwaan, ya, makna ketakwaan. Dan juga takwa itu adalah antaja'ala bainaka wa baina an-nari wiqayah. Kau jadikan pembatas antara dirimu dengan api neraka, ya. Di sini disebutkan innalil muttaqina mafaza, maka kemenangan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Siapa itu? Yaitu orang yang mendapatkan kemenangan siapa? Dalam ayat yang lain disebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah, maka itu adalah kemenangan yang agung. Jadi memang kesuksesan itu ada di perkara ukhrawi. Maka setiap kita, ya, perlu memperhatikan hal ini. Orientasi utama kita adalah kebahagiaan ukhrawi. Dunia, ya, kita akan berusaha, tetapi bukan menjadi prioritas, bukan menjadi sesuatu yang kita berusaha mati-matian di dalamnya, kemudian melupakan akhirat. Tidak. Justru akhirat adalah hal yang utama. Maka ini juga bagi orang tua tentunya ketika memiliki banyak anak, misalnya beberapa anak, itu tentu perlu mempertimbangkan hal ini. Melihat kesuksesan bukan dari sisi sukses di masalah hidup duniawinya sudah dapat pekerjaan yang mapan, dapat nilai yang bagus di sekolahnya. Tidak hanya itu, tapi bagaimana dengan sholatnya, karena itu yang menjadikan seseorang itu bisa selamat di hari akhir itu adalah itu. Apalagi sholat adalah sebagai amalan yang pertama kali, awwalu ma yuhasabu, ya, yaumal qiyamati huwa as-shalah. Amal pertama kali yang dihisab di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah as-shalah. Dan tentu di situ sholat yang wajib dulu, sholat fardu 5 waktu, baru sholat sunnah yang lainnya. Baik, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang agung, ya, orang-orang yang bertakwa, ya. Berikutnya, ya ikhwah, disebutkan hadaiqa wa a'naba, yaitu ada kebun-kebun dan buah anggur. Di dalam surga nanti ada banyak kebun-kebun dan buah anggur. Di sini menunjukkan buah anggur adalah buah yang istimewa di sana. Banyak buah-buah di sana, tetapi yang istimewa adalah buah anggur. Tentu buah anggur bukan seperti buah anggur di dunia. Sama sekali tidak. Ya. Mala ainun ra'at, di surga itu tidak akan ada yang bisa membayangkan. Tidak ada sesuatu yang pernah dilihat ketika di dunia. Tidak pernah ada.
ya, karena jauh lebih bagus di sana itu. Maka ini adalah salah satu makanan utama yang memiliki keistimewaan adalah anggur di surga. Wa kawaiba atroba, dan bidadari-bidadari yang usianya adalah sebaya. Di sini kawaib, biasanya kita mendengar istilah hur, ya hurun ain, ya itu kan bidadari yang bermata jelita gitu. Lah ini kawaib. Nah, kawaib itu istilah untuk perempuan ya yang ada di masa puncak-puncaknya kematangan, yaitu kurang lebih di situ usia antara 30 sampai 35. Ini puncak-puncaknya cantik-cantiknya wanita ada di sini. Ya, lincah-lincahnya, seger-segernya ada di sini. Dan digambarkan kawaib itu adalah gambaran untuk bidadari, yaitu dengan postur tubuh seperti sebelum menikah, apalagi sebelum menyusui anak. Kan itu nanti sudah berbeda posturnya kalau sudah menyusui anak. Kawaib itu seperti itu gambarannya. Jadi masih seger sekali gambarannya. Perempuan yang memiliki usia antara rentan 30 sampai 35, kemudian itu di puncak-puncaknya kecantikan seseorang. Nah, ini adalah apa yang ada di dalam surga, ya, diperuntukkan untuk ahli surga. Wa ka'san dihaqa. Kan untuk bidadari nanti kita lanjutkan di perkara yang lain ya nanti ya. Insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Wa ka'san dihaqa. Ka'san itu adalah gelas-gelas yang biasa digunakan untuk diisi dengan khamr di situ, ya. Ka'as itu biasanya digunakan untuk bukan gelas biasa, tetapi gelas yang dituangi dengan khamr, minuman keras kalau di bumi. Nah, khamr di surga tidak memabukkan dan di sana halal di surga. Maka orang yang di bumi ketika hidup di dunia menahan dirinya untuk tidak minum khamr, di sana nanti dijanjikan dengan khamr, bahkan dengan kaasnya, dengan gelas-gelas khusus untuk khamr itu yang bagus sekali, ya. Kemudian la yasma'una fiha lahwan wala kidzaba. Orang-orang yang penduduk surga itu tidak mendengarkan sesuatu yang sia-sia dan juga tidak ada kedustaan, tidak ada hoax di sana. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada rasan-rasan di sana, tidak ada kita dijadikan objek pembicaraan. Kalau di dunia, siapapun bisa terkena, berpotensi menjadi objek pembicaraan, digibahi bahasa kita itu kan seperti itu. Cari apa aja itu, kesalahannya itu ada saja dikorek-korek itu ya. Kemudian dijadikan objek pembicaraannya. Si fulan seperti ini. Itu hanya di dunia. Di surga tidak ada sama sekali. Tidak ada kalimat-kalimat yang sia-sia, kalimat yang kotor, kalimat yang menyakitkan, tidak ada. Kalau di dunia sindir menyindir ya, satire lah atau apa itu ya, main sindir menyindir sana sini, menyakitkan sekali ya. Itu terjadi di dunia. Kalau di surga maka itu tidak terjadi ya. Semuanya yang ada hanya keindahan di sana. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup ya. Ata'an hisaba, yaitu mendapatkan sesuatu yang cukup dari Allah atau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan di bumi ya. Baik, yang terakhir sekarang. Ayat yang terakhir yaitu 37 sampai 40 kita tutup dengan ayat ini insyaallah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت
ترابا. Baik, ini adalah ayat yang paragraf yang terakhir. Sebelumnya kita membahas tentang perkara neraka dan apa yang di dalamnya di neraka jahanam, dan kemudian tidak luput di situ juga membahas tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan inilah metode dakwah dalam Islam. Tidak selalu bicara tentang azab dan azab kemudian lupa dengan surganya. Ini nanti bisa membuat orang lain pesimis nih, Islam kok keren sekali isinya azab-azab terus ya. Dan ini sama dengan ketika di dunia pendidikan. Ketika seseorang mendidik seorang anak ya, orang tua mendidik anak, maka tidak diperkenankan untuk selalu mengancam, oh ini haram, ini neraka terus. Lah kemudian tidak ada disebutkan sesuatu yang berupa reward yang berkaitan dengan pahala, misalnya lakukan ini saja nak biar kau dapat surga. Itu harus disampaikan. Jadi untuk tidak selalu berkaitan dengan ancaman-ancaman neraka, tetapi juga disebutkan perkara surga. Sama dengan orang tua, tidak selalu memarahi saja, tetapi juga memberikan hadiah untuk anaknya. Yaitu namanya targhib wa tarhib, metode dalam Islam itu. Ada peringatan, ancaman, ya. Ada juga hal yang menyenangkan di situ ya, disebutkan tentang surga ya. Untuk suka sesuatu yang menyenangkan, di situ harus disampaikan. Jadi tidak harus selalu tentang neraka terus, tetapi juga harus ada surganya. Kita masih melanjutkan di sini, jazaan min rabbika ata'an hisaba. Kemudian siapa Tuhan yang memberikan balasan tadi itu? Ini Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman, yaitu Tuhan yang memiliki dan yang mengatur, yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ia adalah Ar-Rahman. Ini nama di antara Asmaul Husna. La yamlikuna minhu khitaba. Ya, pada hari itu tidak ada satupun orang di hari kiamat nanti itu bisa berbicara satu dengan yang lainnya. Semuanya hening, tidak ada yang bisa bicara di situ. Hari yang sangat menakutkan. Maka jangan pernah mendengarkan ketika ada orang di sana di hari kiamat kemudian sampai ada yang berani mengatakan, saya nanti tidak akan masuk surga kalau kalian belum masuk surga semuanya, wahai siswa-siswaku sekalian. Itu tidak akan pernah ada orang yang bisa berani mengucapkan seperti itu. Tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di situ semuanya dalam keadaan hening. Ya, kan ada orang-orang yang berani mengatakan itu, ya. Saya tidak akan masuk surga sebelum kalian semuanya masuk surga duluan. Enak sekali. Kondisinya semuanya diam. Para nabi semuanya diam. Para nabi itu diam. Apalagi manusia selain nabi. Ini menunjukkan nanti heningnya di hari kiamat dan begitu menakutkan di hari kiamat itu ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu ar-ruh di situ adalah Ruhul Kudus. Roh yang disucikan, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Wal malaikah, baru menyebutkan para malaikat. Jadi malaikat Jibril dan para malaikat yang ada itu semuanya berdiri sofan, berbaris-baris. Ini ada hikmah di sini menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Disebutkan secara khusus Ruhul Kudus. Di sini nama lain dari malaikat Jibril, menunjukkan kedudukan malaikat Jibril melebihi malaikat yang lainnya. Ini adalah pimpinannya para malaikat. Pembesar-pembesar malaikat ada Jibril, ada Israfil, ya, ada Mikail. Itu pembesar-pembesarnya. Pimpinan paling puncaknya adalah Jibril. Ya. La yatakallamuna illa man adzinallahu rahman. Bahkan para malaikat tidak ada yang berani bicara di situ. Para malaikat tidak ada yang berani bicara. Illa man adzinallahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Wa qala shawaba, dan mereka tidak berucap kecuali sesuatu yang benar, yang shawab, itu yang benar. Tidak ada kedustaan di dalamnya dan tidak akan pernah mungkin. Karena para malaikat semuanya maksum. Terjaga para malaikat itu. Semuanya maksum, tidak akan pernah melakukan kedustaan. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar, hari yang nyata. Di antaranya makna di sini adalah di mana di situ hari tidak ada kesalahan sedikit pun di sana. Dan hari itu adalah hari yang nyata benar-benar terjadi. Faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dan barang siapa yang menghendaki, ya, maka ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, mengumpulkan bekal,
bekal untuk persiapan kepada hari akhirat. Inna anzarnakum adzaban qariba. Ayat yang terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami memperingatkan kepada kalian, ini untuk orang-orang kafir ya. Apa diingatkan tentang apa? Tentang siksa yang begitu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari di mana seseorang melihat segala amalan-amalan yang pernah ia lakukan ketika di dunia. Wa yaqulul kafir, dan orang-orang kafir saat itu berkata, ya laitani kuntu turaba, ya, alangkah baiknya kalau aku adalah menjadi tanah, aku tidak mau jadi manusia. Ternyata dibuktikan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, di sana ternyata mereka nanti akan menyesali dengan penuh penyesalan, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini orang-orang kafir di sini berangan-angan ingin menjadi tanah. Kenapa? Ya, karena tanah itu adalah hasil akhir dari seluruh binatang ketika di hari kiamat nanti. Jadi seluruh binatang nanti ketika pernah menzolimi binatang yang lainnya, maka akan mendapatkan balasan. Tetapi tidak berujung kepada surga dan neraka, dan mereka menjadi tanah. Tidak berarti ya. Beda dengan manusia. Kalau manusia, semua hak yang pernah diambil oleh orang lain, semua yang pernah dia mendolim orang lain, maka akan dibalas di sana, dan nanti ujungnya adalah ada dua pilihan, dia masuk ke surga atau masuk neraka. Kalau binatang tidak. Kalau binatang misalnya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kambing yang bertanduk itu akan dituntut balas oleh kambing yang tidak bertanduk. Jadi ketika ada dua kambing itu berkelahi, ya, bertengkar, nah yang terzolimi di sini nanti akan dikisos, yang ini, yang pelakunya ini dikisos, dituntut dibalas oleh Allah. Setelah dibalas, selesai, berubah jadi tanah, dihancurkan jadi tanah. Tidak ada siksa atau pahala yang menyebabkan mereka ke surganya, tidak ada. Mereka terhenti menjadi tanah, ya. Dan seluruh binatang dibangkitkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan seluruh binatang-binatang nanti dibangkitkan, dibalas semuanya. Ya, semua, kucing dengan kucing, harimau dengan harimau, yang menzalimi mereka dibalas, dikisos oleh Allah di hari kiamat. Tetapi semuanya berhenti pada akhir, yaitu ketika sudah tertunaikan jadi tanah. Tidak mendapatkan siksaan di neraka, tidak ada. Adapun manusia maka mendapatkan itu, antara pilihannya surga atau neraka. Sehingga orang-orang kafir ingin menjadi seperti binatang-binatang itu yang berakhir menjadi tanah. Siapa itu orang-orang yang melampaui batas tadi itu? Yaitu orang-orang yang angkuh seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, kemudian adalah orang-orang yang munafik, ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ketika bertemu dengan orang-orang yang sama-sama munafik, maka kami mengatakan, ya kami cuma bercanda aja kok, kami hanya mengolok-ngolok saja kok. Jadi intinya adalah ini semuanya penduduk neraka jahanam itu berisi tentang orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang buruk ini. Nah, dan semoga kita dipertemukan nanti tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sudah cukup ya untuk juz amma, sudah habis ya, 40 ayat ya sudah ya. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Ya. Berarti berikutnya surat apa? An-Nazi'at ya, insyaallah ya. Alhamdulillah kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk memahami surat An-Naba ini yang sudah kita pelajari dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.